Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7A dan 7B? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, jauh dari penyakit, dan semoga selalu diberkahi oleh Allah SWT. Nah, hari ini, sekarang ya, kita sudah mulai belajar lagi bersama Miss Tami, karena sebelumnya Miss Taminya cuti, dan alhamdulillah sekarang bisa bergabung. Kita akan meneruskan belajar kita yang sebelumnya sudah dipelajari di materi garis dan sudut, dan subbab yang akan kita pelajari adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus dan sudut-sudut yang terbentuknya. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah dapat menganalisis hubungan yang terjadi di antara dua buah garisnya. Dua buah garis itu dua buah garis yang saling sejajar dan dipotong oleh sebuah garis lurusnya ya. Kemudian hubungan sudut itu nanti kan kita akan pelajari bersama dalam pembelajaran kali ini. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dua garis yang saling sejajar. Ini adalah contohnya ya, contoh 1, dua garis sejajar, ada garis A dan garis B. Bisa dilihat dari gambar, contoh garis yang sejajar adalah yang seperti ini. Garis A dan garis B. Garis A kita tulis dengan huruf kecil, karena aturan penamaan garis itu menggunakan huruf kecil, berbeda dengan penamaan sudut yang menggunakan huruf kapital. Tapi untuk penamaan garis lurus seperti ini, dia menggunakan huruf kecil. Kemudian contoh 2, ini garis K, garis L. Garis K-nya dan garis L-nya arahnya sama ya, maka dia disebut saling sejajar. Contoh garis saling sejajar lainnya masih banyak. Tidak harus diagonal, tidak harus horizontal, dia bisa jadi vertikal atau diagonalnya miringnya ke arah kanan gitu ya. Itu juga disebut garis yang sejajar, asalkan mempunyai arah yang sama. Ini adalah contoh dua garis saling sejajar. Next. Kemudian ini adalah dua garis yang saling sejajar tadi dipotong oleh sebuah garis lurus. Nah, tadi ini dua garisnya yang sejajar ya, dipotong oleh garis lainnya, garis lurusnya yang itu ya. Misalnya garis A sama garis B dipotong oleh garis H. Nah, garis pemotongnya juga berbeda-beda tergantung dengan soal. Ada yang seperti ini, seperti di contoh, mungkin gambarnya miringnya ke kiri atau tegak lurus, seperti apa itu tergantung soal. Kemudian contoh 2 bisa seperti ini lagi, pemotongnya dia horizontal, terus garis sejajarnya diagonal, itu juga bisa, dan banyak contoh lainnya. Yang penting syaratnya terpenuhi, yaitu saling sejajar dan dipotongnya oleh sebuah garis lurus. Kita lanjut. Nah, ini sudut yang dapat dibentuk oleh dua buah garis yang tadi, dua buah garis sejajar yang dipotong oleh satu buah garis lurus lainnya ya. Nah, sudut yang terbentuk adalah di sini ada sudut A1, di sini ada sudut A2, di sini sudut A3, di sini sudut A4. Kenapa kita beri nama A1, A2, A3, dan A4? Karena sudut-sudut tersebut dibentuk oleh sebuah garis A dan garis H. Kita ambil yang garis A-nya untuk membedakan antara garis A dan garis B.
Nah, kalau sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara garis A dan garis H, itu ada 4 buah sudut ini ya, sudut 1, 2, 3, 4. Nah, kita beri nama dia untuk membedakan, jadi namanya sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut A4. Demikian juga untuk untuk sudut yang dibentuk oleh garis B dan garis H. Kita beri nama sudut B1, B2, dan seterusnya. Oh iya, untuk penamaan sudut jangan lupa menggunakan huruf kapital. Ya, huruf kapital. Selain itu, bisa juga seperti ini contoh penamaannya. Ada contohnya yaitu menggunakan hanya angka sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut seterusnya untuk membedakan antara satu sudut dengan sudut yang lainnya. Tapi lebih sering yang digunakan adalah contoh 1, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini hubungan sudut yang terbentuk. Hubungan sudut yang terbentuk karena tadi ya, dua buah garis yang saling sejajar dipotong oleh sebuah garis lurus, maka akan membentuk sudut-sudut yang ada gitu. Nah, kita akan periksa hubungan-hubungannya. Nah, tadi kita menemukan yang pertama namanya adalah sudut-sudut yang saling sehadap. Apa itu sudut-sudut saling sehadap? Dari namanya sehadap, berarti mempunyai arah hadap yang sama. Jangan keliru dengan berhadapan ya, itu berbeda. Kalau sudut sehadap berarti satu hadapan, arah hadapnya sama, berbeda dengan berhadapan. Kalau sehadap berarti dia arah hadapnya, arah sudutnya itu sama. Contoh sudut A1 ke atas ya, kita cari yang sama seperti sudut A1, yaitu kita temukan adalah B1. Maka sudut A1 dengan sudut B1 kita sebut sudutnya saling sehadap. Mana lagi selain sudut A1 dan B1, yaitu A2 dan B2. A2, B2. A3, B3. A4, B4. Nah, sudut seperti itu merupakan sudut-sudut yang saling sehadap. Ini contohnya ya. Sudut A1, sudut B2, sudut A2, dan sudut B2, sudut A3, dan sudut B3, sudut A4, dan sudut B4. Nah, ada ketentuan lainnya bahwasannya besar sudut yang saling sehadap adalah sama besarnya. Contohnya, seperti jika besar sudut A3, mana A3 yang ini ya? Jika besar sudut A3 adalah 112 derajat, maka besar sudut B3, nah ini, 112 derajat juga. Mengapa demikian? Karena sudut A3 dan sudut B3 adalah sudut yang saling sehadap, sesuai dengan aturan yang sudah ada, yaitu besar sudutnya saling sehadap. Jadi, besar sudutnya sama. Besar sudut yang saling sehadap adalah sama. Kita lanjut. Sudut yang berikutnya, yang kedua, hubungan sudut-sudutnya adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan berarti seberang ya. Seberang itu dalam arti seberang, seperti menyilang kalau dari gambar. Nah, dalam berarti letaknya di dalam, di antara dua buah garis. Ini disebutnya di dalam. Berarti yang mana nih contohnya dalam berseberangan? Oh, berarti ini sudut A3 dengan sudut B2. Sudut A4 dengan sudut B1. Dua saja ya. Ini disebut dengan sudut dalam berseberangan. Kemudian besar sudut dalam berseberangan sama besar. Kalau sama berarti besar sudut A3 akan sama dengan besar sudut B2 dan besar sudut A4 akan sama dengan besar sudut B1. Next, kita lanjut. Hubungan sudut yang berikutnya masih berseberangan, tapi ini luar berseberangan. Luar berseberangan berarti terletak di luar garis, ya, tidak terletak di antara garis A dan B, di luar di antara garis A dan B. Nah, ini contohnya sudut A1, letaknya di luar, dia akan berseberangan dengan B4. Kemudian sudut A2 akan berseberangan dengan sudut B3. Itu adalah contoh sudut-sudut yang
saling luar berseberangan. Kemudian besar sudut luar yang berseberangan adalah sama besar. Seperti contoh yang tadi dalam berseberangan, sehadap, itu juga sama besar. Kita lanjut. Kemudian hubungan sudut yang terbentuk yang berikutnya adalah dalam sepihak. Kalau dalam sepihak sama seperti tadi dalam berseberangan, dalam dia adalah letaknya di dalam, yaitu di antara dua buah garis. Sepihak berarti ada satu pihak, pihak kanan, pihak kiri, atau sisi kanan, sisi kiri, itu sepihak. Contohnya yang mana? Yaitu sudut A3 dengan B1, itu sepihak. A4 dengan B2 sepihak, satu pihak ya, satu sisi. Itu disebut dengan sudut dalam sepihak. Contohnya adalah sudut A3 dan B1, sudut A4 dan B2. Mengenai besar sudutnya, jumlah besar sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Jadi kalau dijumlahkan, besar sudut A3 sama besar sudut B1 yang saling dalam sepihak ini adalah 180 derajat. Berarti 180 derajat dikurangin jika diketahui, kita lanjut ke contoh ya. Jika diketahui besar sudut A3 adalah 124 derajat, maka besar sudut B1 adalah 180 derajat, kita kurangin dengan 124 derajat, sama dengan 56. Maka ketika kita jumlahkan 56 dengan 56 derajat dengan 124 derajat menghasilkan 180 derajat. Itu adalah dalam sepihak. Yang berikutnya luar sepihak. Sudut luar sepihak yang letaknya di luar. Sudut A1 dengan B3, A2 dengan B4. Ya, besar sudutnya seperti dalam sepihak, yaitu jumlah besar sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Berarti ini ya contohnya A1 65, maka B3-nya tinggal dikurangi, yaitu 115 derajat. Oke. Azan dulu ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, oke, ini contoh soal untuk gabungan dari hubungan sudut dari awal ya. Perhatikan gambar, ini ada gambar sudutnya, garisnya, sudut dan garisnya. Jika besar sudut 1 yang ini ya, X tambah 3 derajat, dan besar sudut 5 adalah 115 derajat, maka besar nilai X adalah, nah, jawabannya, sudut 1 kita lihat dulu punya hubungan apa dia dengan sudut 5 gitu ya. Sudut 1 dan sudut 5 hubungannya adalah sehadap. Oleh karena itu, kalau mereka saling sehadap, berarti besar sudutnya pasti sama. Berarti X tambah 3 sama dengan 115, X sama dengan 115 dikurangi 3. Jadi X-nya adalah 112 derajat. Maka besar nilai X-nya adalah 112 derajat. Seperti itu untuk contoh soal 1. Kemudian soal kedua, kita coba naik level. Perhatikan gambar, kali ini ada garisnya yang sejajar adalah vertikal ya, garis M, garis N. Kemudian dipotong oleh garis P. Diketahui sudut M3 adalah 2X tambah 3. Ini berarti M3 yang ini ya. Kemudian N4. N4 di sini berarti sudut N4 adalah X tambah 4. Pertanyaannya adalah besar sudut N4 adalah, jawabannya sudut M3 dan 4 adalah luar sepihak, maka besar jumlah sudutnya adalah 180. 2X sama ini kita jumlahkan, 2X tambah 3 ditambah X tambah 4. Kita jumlahkan, maka kita dapatkan hasilnya adalah X sama dengan 59. Maka besar sudut N4, X-nya kita ganti 59, menghasilkan 63 derajat. Oke. Sekian dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh via PowerPoint ya. Mudah-mudahan kita tetap masih di rumah saja, tetap jaga jarak dan tetap jaga kesehatan.
Kita akan lanjut nanti di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.